tidak angkuh, tidak sombong di tengah-tengah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu sadar akan kelemahannya, kekurangannya, dan selalu dia mengakui akan keutamaan dan kelebihan-kelebihan orang lain. Dan dia puas dengan sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yakni Islam. Manusia itu sudah cukup dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Manusia itu sudah cukup dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Sehingga tidak ada kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh manusia itu yang dapat dijadikan sebagai sesuatu yang membuat ia itu sombong, yang membuat ia itu angkuh. Jadi hamba Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, tidak egois, tidak sombong, tidak takabur, ya jauh daripada sifat ananiyahnya, sifat keakuannya. Itu Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Puji beserta syukur marilah bersama selalu gedanyo panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu senantiasa tiada henti-hentinya mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, yang bahkan tiada terhitung banyaknya, tidak sanggup dihitung banyaknya, dan tidak pula sanggup dibandingkan dengan nilainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada yang sanggup menghitung nikmat Allah itu, saking begitu banyaknya nikmat Allah. Maka diwajibkan kepada kita untuk selalu senantiasa mensyukurinya. Dan dengan syukur kita, nikmat itu akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, sungguh saya akan tambahkan nikmat ini. Salam dan salam mari selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan kerabat beliau, dan kepada semua pewarisnya, yakni para ulama-ulama. Hadirin gure-gure lun babangdum, hamba Allah jemaah Jumat yang dirahmati Allah yang Tuhan muliakan. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba yang bahagia,
jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram, jiwa yang fokus. Kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan puas, dalam keadaan suka, dan Allah pun ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, maka jadilah kamu atau masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuk oleh kamu akan surgaku bersama dengan hambaku. Menyiratkan sebuah kesimpulan dari ayat ini bahwa sesungguhnya mencapai kebahagiaan dan kepuasan, kesukaan, dan ridha Allah. Suka, bahagia, kita kembali kepada Allah, ridha kepada kita oleh Allah, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah dengan menjadikan diri kita itu sebagai hamba Allah. Jadi hamba Allah itulah yang pulang kepada Allah nantinya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan puas, suka, senang, dan Allah ridha kepadanya. Dan dia akan mendapatkan surga. Menunjukkan bahwa sesungguhnya hamba Allah atau Abdullah atau ibadullah itu adalah sebuah gelar, sebuah predikat yang sangat tinggi dan mulia, agung sekali, yang Allah sebutkan kepada hambanya, yang tidak semudah kita ucapkan dan tidak semudah yang kita tulis. Karena itu adalah didapatkan predikat mulia ini melalui proses-proses dan tentu memiliki atau mempunyai kriteria-kriterianya. Nah, bagaimana kriteria sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di surah Al-Furqan, mulai ayat 63, Allah sebutkan apa saja kriteria sebagai seorang hamba Allah. Apa saja kriteria seseorang yang harus dimiliki untuk mendapatkan predikat ibadullah. Sehingga dia itu mendapatkan sebuah predikat agung, sebuah gelar yang sangat mulia. Dan dia menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah firman Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ibadur rahman itu adalah, hamba Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang-orang yang selalu hatinya rendah. Dia tawadhu, tidak angkuh, tidak sombong di tengah-tengah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu sadar akan kelemahannya, kekurangannya, dan selalu dia mengakui akan keutamaan dan kelebihan-kelebihan orang lain. Dan dia puas dengan sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yakni Islam. Manusia itu sudah cukup dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Manusia itu sudah cukup dimuliakan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam. Sehingga tidak ada kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh manusia itu
yang dapat dijadikan sebagai sesuatu yang membuat ia itu sombong, yang membuat ia itu angkuh. Jadi hamba Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, tidak egois, tidak sombong, tidak takabur, ya, jauh daripada sifat ananiyahnya, sifat keakuannya. Itulah hamba Allah, selalu mengakui orang lain. Umar ibn al-Khattab itu adalah seorang khalifah. Kemuliaannya sudah cukup dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman lainnya. Beliau adalah sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat rendah hatinya. Tidak mengandalkan kebesarannya, kekuatannya yang dia miliki. Beliau selalu mengedepankan tawadhu'nya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menghargai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah kisah beliau radhiyallahu an melakukan perjalanan atau melakukan kunjungan kerja ke negeri Basrah. Beliau pergi hanya ditemani oleh seorang pembantunya. Hanya berdua saja, tidak dikawal oleh orang banyak. Beliau hanya mengendarai seekor unta. Dan di atas unta itu tidak bisa dikendarai dua orang secara bersamaan. Maka perlu dibuat giliran. Ketika Umar ibn al-Khattab naik mengendarai unta, maka pembantunya yang menggiring unta dari depan. Nah, ketika pembantunya mengendarai unta, beliau radhiyallahu anhu yang berjalan di depan unta menuntun unta. Di atas unta itu adalah pembantunya. Begitulah perjalanan beliau sehingga memasuki gerbang kota Basrah, dan di sana sudah ditunggu oleh pembesar-pembesar Basrah akan kedatangan seorang khalifah yang tentunya dengan berbagai kemegahan dan kehormatan. Nah, beliau radhiyallahu anhu masuk Basrah itu yang kebetulan pas giliran beliau itu menuntun unta turun, dan di atas unta itulah pembantunya. Beliau menjalankan itu. Pembantunya naik di atas unta dan beliau menuntun unta dari depan masuk gerbang Basrah. Yang kebetulan ada sebuah genangan air yang harus dilewati oleh beliau, maka beliau membuka sendalnya. Dan sendalnya beliau jepitkan di ketiak kirinya. Tangan kiri mengangkatkan jubahnya biar tidak basah. Tangan kanannya memegang tali unta. Di atas unta itu pembantunya. Dan orang-orang Basrah itu sudah melihat bahwa sesungguh khalifah itu sudah datang. Maka gubernur Abu Ubaidah Al-Jarrah pada waktu itu keluar menyambut kedatangan khalifah. Beliau begitu terkejut melihat Umar ibn al-Khattab yang menuntun unta. Dan beliau mendekati Umar ibn al-Khattab dan mengatakan, wahai khalifah, Anda adalah seorang khalifah, pimpinan tertinggi di sini, kalangan umat Islam. Ini sangat tidak bagus dilihat oleh pembesar-pembesar Basrah yang sudah keluar, semua bupatinya sudah kumpul di sini, di kantor gubernur ini. Semua kepala dinasnya sudah kumpul di sini. Pembesar-pembesar Basrah ini semua sudah kumpul di sini, wahai Umar. Sangat tidak bagus sekali kalau mereka melihat Tuan sebagai seorang khalifah masuk ke sini dengan tidak memakai sendal. Sendal malah dijepit di bawah ketiak.
dan di tangannya itu menuntun tali unta. Sementara di atas unta itu ada pembantu Tuhan. Sangat tidak bagus. Beliau berkesempatan menasehati Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, belum cukupkah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Islam? Belum cukupkah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan iman? Kemuliaan kita sesungguhnya adalah Islam. Kemuliaan kita sesungguhnya adalah iman. Apa yang ada pada kita itu adalah sesuatu yang tak akan ada, yang tak pernah ada gunanya sama sekali. Hari ini saya sebagai khalifah, besoknya akan dikhalifasi oleh orang lain lagi. Tidak selamanya saya sebagai seorang khalifah. Islam itu akan kita bawa sampai mati, sampai hari akhir. Iman itu akan kita bawa sampai mati, sampai hari akhir, sampai kita dibangkitkan di alam mahsyar. Itu yang berguna, yang lain itu tidak apa-apa. Tidak berarti dan tidak berguna apa-apa. Dan kita ini adalah sebagai bungkusan. Bagusnya kita lihat tubuh kita sebagai manusia, tapi kita itu adalah tidak lebih sebagai bungkusan kotoran saja. Tidak ada yang lainnya. Semua itu akan jadi punah, akan jadi sirna, akan hancur semuanya. Tidak ada. Yang ada adalah Islam, yang ada adalah iman. Sudah cukuplah kita dimuliakan Allah dengan Islam. Sudah cukuplah kita dimuliakan Allah dengan iman. Menghormati orang lain. Hak orang lain itu tetap punya orang lain. Ini adalah hak pembantu saya yang kebetulan gilirannya adalah di atas unta dan saya menuntunnya. Ini adalah haknya. Tidak bisa didolimi. Hormati dan hargailah haknya. Itulah kelebihannya yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah waktu itu terdiam. Dan dia membaca begitu rendahnya hati Umar ibn Khattab. Sehingga Abu Ubaidah itu menjadi sadar bahwa sesungguhnya kemuliaan sesungguhnya adalah tawadhu, rendah hati. Man tawadda'a rafa'ahullah. Orang-orang yang tinggi itu, orang-orang yang rendah hati itu, orang-orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Akan dibesarkan oleh Allah, akan ditinggikan oleh Allah. Sebaliknya, waman tawadda'a, waman takabbara wada'ahullah. Orang yang sombong itu, orang yang takabur itu akan direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu waktu saja. Kesombongan itu tak akan ada berguna, tak akan ada gunanya. Kesombongan itu malah akan membuat dia itu hina, akan malah membuat dia itu rendah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sifat takabur itu adalah pakaiannya Allah, sifatnya Allah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihima alqaituhu fil nar. Kibriyat itu, takabur itu, kebesaran itu adalah ridaku, pakaianku, sifatku, kata Allah. Dan keagungan itu adalah sifatku. Faman naza'ani fihi ma alqaituhu finnar. Barang siapa yang merampasnya dariku. Barang siapa yang merampasnya dariku, artinya dia berlagak sombong, dia berlagak agung. Dan itu adalah merupakan sifat-sifatku. Dia mensifati sifat-sifat itu. Itulah perampas, itu perampok. Yang merampok sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang merampas sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengancamnya alqaituhu finnar. Lihatlah nantinya para perampok-perampok itu akan diceburkan ke dalam neraka, kata Allah. Wala ubali. Saya tidak peduli siapa dia itu. Presidenkah dia, gubernurkah dia, siapapun dia. Alqaituhu finnar wala ubali. Saya akan tetap ceburkan dia ke dalam neraka, saya campakkan dia ke dalam neraka, saya tidak peduli. Ini adalah bentuk kerendahan dan kehinaan sifat takabur itu, sifat egoisme itu. Tapi begitu mulianya sifat rendah hati itu. Bagaimana seseorang mampu memuliakan seseorang, menghormati seseorang. Bagaimana seseorang mampu menghargai kelebihan-kelebihan orang lain. Tentunya kita diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Lihatlah, perhatikanlah pada dirimu akan kekurangan-kekurangan yang kamu miliki.
biar tampak di mata hatimu akan kelebihan dan keutamaan orang. Jangan sekali-kali kamu melihat akan keutamaan dan kelebihan yang ada pada dirimu, karena itu akan membuat kamu buta untuk melihat kelebihan orang. Dan itulah yang menyebabkan kesombongan di dalam dirimu. Lihatlah selalu kelebihan-kelebihan yang orang miliki. Biar tampak di hatimu itu akan kekurangan yang ada pada dirimu. Dengan melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain dan tampak kekurangan yang ada pada dirimu, disitulah akan menjadi itu merupakan sebagai sebuah proses untuk membuat kamu itu rendah hati. Mengakui orang lain itu adalah bentuk kerendahan hati. Menganggap dirinya itu adalah besar dan pandai, lebih mulia, itu adalah bentuk kesombongan yang ada di dalam diri manusia, dan itu kelak akan membuat kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya iblis. Lalu iblis itu direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehina-hinanya, dengan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Dia melawan Allah, dia menepuk dadanya, dia adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang dia orang lebih baik. Ketika Allah mengatakan, sujudlah engkau kepada Adam, ia mengatakan, tidak akan pernah saya sujud kepada Adam. Kenapa? Ana khairum minhu. Saya adalah lebih baik daripadanya. Inilah sombong. Saya lebih baik daripada dirinya. Dia iblis melihat bahwa dia lebih baik daripada dirinya. Apa yang membuat kamu itu yakin bahwa kamu itu baik? Khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku, ya Allah, dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau menciptakan Adam itu dari lumpur yang rendah, kotor, hina. Bukankah aku lebih baik? Bukankah aku lebih mulia? Masa aku harus sujud kepadanya? Kepada sosok pendatang baru di sini, yang penciptaannya itu dari lumpur yang hina lagi. Tidak mungkin. Tidak akan pernah saya sujud selamanya kepadanya. Wahai Tuhanku. Tuhan Allah, dia tantang. Karena mempertahankan keangkuhannya, kesombongannya. Lalu apa yang dirasakan oleh iblis itu? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surganya Allah, dicampakkan ke dunia ini. Lalu dia disebut sebagai seorang kafir, dan dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Itulah dia. Alqaituhu finnar, kata Allah itu tadi. Aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man takabbara wada'ahu Allah. Itulah tadi, direndahkan oleh Allah, dihinakan karena takabburnya. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut dengan ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang namanya hamba Allah tidak ada di hatinya rasa takabur, sifat takabur. Tidak ada sifat ananiahnya, keakuan. Tidak ada. Dia selalu merasa rendah, dia menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan selalu menyadari akan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Selalulah dia tawadhu. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan apabila dia dicaci oleh orang-orang jahil, dia malah mengucapkan salam. Tidak marah, tidak dendam. Apa yang digambarkan, ditampakkan sebagai contoh, sebagai uswah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang yang mencaci beliau, mencaci maki, malah dilempari, diludahi, dibuat macam-macam yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu senyum. Malah Rasul mendoakan mereka biar diberikan petunjuk oleh Allah. Beliau tidak marah, apalagi dendam. Begitulah salah satu daripada sifatnya atau kriterianya sebagai ibadullah, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 7 kriteria lagi yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ini, yang insyaallah akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Mengingat waktu, inilah salah satunya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa kepada mereka-mereka yang menjadi sebagai seorang ibadullah, yang sudah sukses
mendapatkan predikat ibadullah itu. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salamah. Allah Subhanahu wa taala akan membalasi kepada mereka akan ghurfah. Ghurfah itu adalah darajatul ulya fil jannah, kedudukan yang sangat tinggi di dalam surga. Inilah yang akan diberikan kepada orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salamah. Mereka disambut, ditunggu oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuntun, malaikat-malaikat itu menuntun mereka masuk ke surganya Allah, ke ghurfah itu, lalu mereka mengucapkan selamat memasuki ghurfahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada hambanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah perbaiki diri kita, sifat kita, buanglah sifat keangkuhan, kesombongan sejauh-jauhnya. Itu adalah sifatnya iblis yang direbut dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu adalah sudah dimiliki oleh iblis, dan karena itu dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta yakinlah bahwa sesungguhnya, imanilah bahwa sesungguhnya kibriyat itu adalah sifatnya Allah, tidak layak dimiliki oleh makhluk. Azamah itu adalah sifatnya Allah, tidak layak dimiliki oleh makhluk. Maka sekali-kali janganlah bersifat dengan sifat kibriyat itu, dengan sifat takabur itu, dengan sifat azamah itu, memandang diri lebih hebat. Tapi bersifatlah dengan sifat tawadhu yang selalu rendah hati, menghargai orang lain, dan itulah sifatnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah saat kita kembali kepada Allah, kita puas dan Allah ridha kepada kita, dan kita akan menempati ghurfahnya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, di mana ada kekeliruan di dalam penyampaian tuntuan pada guru-guru Bandung, tolong meluruskan, tolong tepat, betul, dan apabila ada yang benar maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terinspirasi, termotivasi ya untuk selalu berupaya dan mengikuti proses untuk menjadikan diri sebagai seorang ibadur rahman atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Buanglah sifat takabur itu jauh-jauh ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muhsinin waj'alna minal mutawakkilin waj'alna minal mutawaddi'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa la dzikrullah